Baik, dalam video kali ini kita akan mulai latihan untuk membuat sebuah kelas setelah kita tahu beberapa teori dari OOP sebelumnya ya di video-video sebelumnya. Oke, dalam video kali ini kita akan membuat sebuah kelas account atau rekening ya, rekening bank. Ya, di sini adalah rekening bank. Rekening bank sendiri oke, ya seperti biasa kita menggunakan kelas diagram, terdapat 3 box. Di sini box yang pertama adalah atributnya. Atributnya terdapat 2 atribut, account number dan balance. Masing-masing memiliki account number itu integer, balance itu double, dan dua-duanya ini private. Ya, ini minus itu tandanya private. Oke. Double ini inisiasinya 0. Oke, lalu untuk metodenya sendiri terdapat 2 konstruktor ya, 2 konstruktor. Yang satu konstruktornya itu pakai 2 parameter, yang satu pakai 1 parameter saja, account number saja. Ya, lalu ada beberapa public method di sini, 1 2 3 ada 6 ya. Yang pertama adalah get account number integer, get balance itu double. Lalu kita set balance yaitu void, lalu ada juga credit ya. Credit itu untuk menambahkan uang ya, menambahkan uang, jadi saldonya nanti nambah. Lalu ada juga debit ya, debit void juga itu untuk ngambil uang ya. Tapi sebelum ngambil uang kita harus cek dulu apakah saldonya cukup atau tidak. Kalau tidak, kita harus keluarkan warning seperti itu. Kalau cukup ya udah kita subtract atau kita kurangi saldonya ya. Lalu to stringnya sendiri mengoutputkan account number-nya ini, balance-nya ini. Ya, ini dalam dolar. Oke. Kita akan langsung menuju NetBeans untuk membuat kelas ini. NetBeans. Oke. Di sini kita akan masih bekerja dalam package yang sama. Oke, kita akan membuat kelas account di sini. Oke, hapus. Oke. Di situ tadi ada 2 private atribut ya, 2 private atribut. Yang pertama adalah account number bertipe data integer. Oke, private int account number. Yang kedua adalah private double ya, private double balance. Oke. Tadi awalnya itu 0 ya, awalnya tadi 0. Awalnya 0. Nah, di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan buat 2 konstruktor, yang satu menerima 2 parameter, yang satu menerima 1 parameter. Oke. Di sini public account number. Public account, sorry. Dia menerima 2 parameter. Yang pertama account number int. Kok nggak bisa ya? Account number. Ya. Saya mau pakai autocomplete-nya tadi. Oke, kita geser sedikit. Oke. Sudah, lalu selanjutnya kita akan set this.account number sama dengan account number, this.balance sama dengan balance. Oke, lalu selanjutnya kita buat yang hanya menerima 1 parameter saja berupa account number-nya. Account number, kenapa tidak bisa ya? Oke, this.account number sama dengan account number ya. Oke, lalu selanjutnya kita juga harus mengeset apa tadi? Oke, get account number dan get balance, set balance. Oke, get, itu pasti mempunyai kembalian berupa string ya. Get itu pasti mempunyai kembalian berupa sesuai dengan tipe data ya, tipe data dari si account number sendiri ya. Lalu ada lagi get balance, balance to double. Get balance. Oke, get balance, return this dot balance. Lalu ada lagi ya, yang lain adalah set balance, public double set balance. Jadi set balance itu pasti void ya, set balance. Oke, double balance. Oke, this dot balance sama dengan balance. Nah, kita mau mengeset balance-nya. Lalu selanjutnya apa tadi? Kredit ya, kredit. Oke, untuk kredit kita pasti void ya, void kredit. Nah, kredit ini kan menambahkan sejumlah apa ya, sejumlah apa. Nah, kredit ini mempunyai sebuah parameter berupa double amount ya, debit juga double amount. Oke, berarti double amount. Ya, logikanya dia akan menambahkan balance-nya ya, Jadi this dot balance dia akan bertambah dengan amount ya, this dot balance plus sama dengan, atau ya ada yang suka untuk menuliskan dengan seperti ini juga.
plus ya. Apakah kita harus menggunakan this? Ya, sebenarnya tidak ya, karena itu tidak ambigu ya, tidak ambigu. Artinya tidak ada balance lain di sini. Ya, di dalam sini. Jadi otomatis balance-nya ini akan merujuk ke kelasnya sendiri ya. Kalau di sini ada parameter balance baru kita harus menggunakan this gitu ya. Oke, tapi amannya saya lebih suka menggunakan this. Lalu yang selanjutnya adalah public void. Ya. Debit. Nah, debit sedikit lebih kompleks karena kita harus mengecek apakah cukup atau tidak ya, double amount juga. Oke. Gimana? Kalau misalkan yang mau diambil itu ya, if balance kurangi amount ya, itu masih lebih dari 0, oke, maka boleh ya, boleh. Maka balance atau this dot balance ya, ini juga pakai this. Oke, min sama dengan ya, min sama dengan amount. Nah, kalau tidak, keluarkan uang nggak cukup. Dah, gitu aja ya. Lalu terakhir toString ya, public string toString. Oke, kita langsung return saja, kita nggak usah buat string baru. Kita langsung return tadi apa? Account numbernya sama dengan this dot account number, lalu apa lagi di balance-nya. Balance-nya sama dengan berapa dolar gitu ya, pakainya dolar. This plus this dot balance. Oke. Nah, saya pikir class account sudah berhasil saya buat ya. Oke. Tutupnya mana tadi ya? Oh, jauh sekali tutupnya. Saya balikkan ke atas. Oke. Sudah. Oke, di sini saya sudah membuat class account-nya. Saya akan coba untuk memanggil class account-nya. Oke. Account A1 gitu ya. A1 sama dengan new account. Account. Nah, account sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya. Di sini ada dua opsi, mau yang ada balance-nya, mungkin yang nggak usah ada balance-nya dulu ya. Mungkin account number-nya yang pertama 1 2 3 4 5. Oke. Lalu saya akan set uangnya cuma $80 gitu ya. Uangnya cuma $80. Saya coba dulu ya, A1. Saya sort A1. Oke, saya running. Oke, AC 12345 balance $80. Oke, sip. Kalau gitu sekarang saya coba tambahkan A1, saya tambahkan $70 ya, terus saya sort lagi A1-nya. A1-nya. Oke, saya running. Oke, tadi 12.345, sekarang tambah $70 jadi 150. Oke. Saya coba sekarang debit. Nah, debit. Debit. Saya mau debit 160. Wah, uangnya nggak cukup harusnya ya. Nah, uang nggak cukup ya. Kita lihat uang nggak cukup. Oh, jangan-jangan balance-nya berkurang ya. Kita lihat apakah balance-nya berkurang. Oh, tidak. Uang nggak cukup, balance-nya masih tetap. Oke. Sekarang kita coba debit lagi. Oke, nggak cukup. Kita cukup debit 100 saja. Ya, terus kita lihat lagi apakah hasilnya balance-nya. Nah, kita lihat uang nggak cukup. Oke, 150, kita ambil $100 saja, tinggal $50. Oke, sepertinya kita sudah berhasil untuk mengimplementasikan class account tadi dengan menggunakan OOP. Ya, dapat lihat ya, bahwasannya sangat simpel sekali ya. Ketika kita sudah menggunakan OOP, kita tinggal memanggil metode-metodenya gitu ya. Dan kita ketika ada metode toString, kita juga bisa langsung memanggil objeknya tanpa perlu mengetikkan metode lagi gitu ya.